Oke, balik lagi di channel gua. Hari ini gua sama teman gua lagi mau ke suatu tempat jalan-jalan. Nah, mobil teman gua ini beda dari mobil gua tentunya. Mobil gua itu pendek dan ini mobilnya tinggi banget dan spesialis di jalan jelek. Ya pokoknya begitulah, kalian bisa tonton aja langsung sampai akhir, jangan di skip, oke? Yang belum subscribe jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video apa aja terbaru dari gua. Oke? Langsung aja cekidot. Sekarang spesial banget, kenapa? Kalian bisa lihat di belakang gue ini ada mobil yang beda dari yang lain ya. Sekarang sama pemiliknya gue mau ngobrol sedikit-sedikit. Ya mungkin biar kalian tahu nih modifnya seperti apa. Baik, gue pengen tahu nih, kan gue lihat di belakang ini mobilnya mobil Vitara ya? Vitara tahun 93. Tahun 93. Ya. Nah, gue lihat di sini mobil tuh modifikasinya tuh kayaknya beda dari yang lain. Nah, bisa nggak sih sedikit jelasin nih ke yang nonton konsepnya tuh, konsep modifikasi apa sih? Konsepnya itu jadi saya itu sama bapak sih ya sebenarnya. Jadi mobil ini bisa dipakai off-road berat Ya. tapi masih nyaman di jalan raya buat hari-harian. Oh, berarti lu bisa main di off-road masih nyaman, terus Masih di nyaman. jalan raya juga nyaman. Nah Ya. itu, jadi kan sama keluarga juga masih Ya. enak. Oh gitu. Ini dari tahun berapa lu modifikasi kayak gini? Megang mobil itu dari tahun 2003. 2003. Beli itu tahun 2003 sampai Mulai sekarang. modifikasi mulai sih tahun 2016. 2016, berarti Ya. udah 4 tahun ya, jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Oh, 4 tahun. Dari body sih sebenarnya ini Vitara itu hampir mirip kayak Scudo ya? Sama persis. Sama persis. Sama ya, Scudo. persis. Kalau dirubahnya, lu dirubah itu kaki-kaki aja apa sama mesinnya ada yang dirubah nggak sih? Kaki-kaki paling cuma suslift aja sih, paling cuma ditinggiin pernya aja sama body lift sama itu. Jadi body lift itu jadi body doang yang dinaikin, Body tapi doang. sasis tetap turun, tetap di bawah. Kalau per tuh pakai kaki-kakinya dia dirubahnya ada dirubah, berarti bukan orisinil dong ya? Masih orisinil, Orisinil. cuma diganjel aja. Oh, diganjel. Ganjel. Cuma kalau per belakang itu karena terlalu empuk untuk beban berat, jadi kita ada buat beban berat itu pakai Perinova. Perinova. Ya. Oh, Perinova. Perinova soalnya kan Perinova agak tinggi dan juga springnya itu agak gede diameternya, jadi agak kaku lah. Untuk beban berat masih enak lah. Terus kalau dari mesin mah masih standar ya, standar semua? Mesin sih paling cuma busi sama kabelnya aja sih pakai yang racing. Pakai racing? Iya. Oh, iya, Cuma iya. itu aja. Udah pengalaman kemana aja nih kalau pakai mobil ini gitu, off-roadnya? Kalau off-road masih Purwakarta aja. Purwakarta sih. aja? Purwakarta paling di Wanawali itu 2 kali. 3 kali. Terus sama di Kerawang Baru 3 kali. Ya ada sekitar 7 kali lah, sama 2 kali itu di ini Jatiluhur Baras. Jatiluhur Baras. Oh ya. Berarti lu ini ikut komunitas ya, komunitas di Purwakarta Jeep? Iya, ikut Jipur kita. Jipur. Ikut Jeep Purwakarta. Di Purwakarta. Iya. Itu komunitas itu udah banyak juga di Purwakarta? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Ada 100 lebih lah. Nah, gue pengen tahu nih ya, modifikasi seperti ini kelemahannya tuh dan kelebihannya apa sih? Kelemahannya kalau pertama dari ban ya. Dari ban? Ban pertama lebih berat. Ya.
Dan juga kalau untuk ngebut dia berisik. Kalau di jalan aspal. Jalan aspal. Kalau ya. jalan aspal dia berisik. Jadi di kecepatan 80-90 tuh kita udah harus teriak-teriak ngomong gitu. Gak kedengeran gitu ke dalam ya? Ya lumayan lah. Berarti kita harus ngomong kayak orang nggak kedenger apa ya? Kayak orang budak aja gitu ya. Gitu. Iya. Terus kalau keuntungannya ini pakai mobil gini? Keuntungannya sih, jadi kalau pakai mobil 4WD itu Oh ini 4WD ya? 4WD ya? 4WD. Jadi pakai 4WD ada saatnya dibutuhkan. Jadi pernah pengalaman waktu itu di Santolo, Garut. Ya, Santolo. Kan ada parkiran itu dia pasir. Itu event, pas event? Enggak, kita jalan-jalan sama keluarga. Jadi parkirannya itu pasir. Pas begitu masuk, saya masuk itu masih pakai tuil kan. Dua WD. Pakai masih 2 WD, itu emang agak selip, tapi masih aman. Dan nggak lama itu ada mobil Avanza masuk. Dia masuk langsung nancep, nggak bisa keluar. Iya benar. 2 WD itu ya. 2 WD kan. Ya udah gitu kan, dia langsung didorong sama orang, dia pindah. Lah saya mah kan, saya pedenya gini. Kalau tuil nyangkut pakai 4 wheel aja gitu. Terus kan. lu coba pakai 4 wheel. Ya mindahin tempat ya masih aman sih, masih aman 4 wheel ya. Terus sama waktu misalkan tanjakan curam nih, lagi macet. Saya masukin ke gigi low. Low. Soalnya kan kalau pakai high itu sayang kopling. Sayang kopling gitu sih. Disebut cepet habis ya. Disebut mahal sih ya nggak terlalu lah. Ya, cuman kan meminimalisir ini kan ya, meminimalisir aus kopling gitu kan. Itu. Berarti cuman tampilan di luarnya aja gitu ya. Iya. Jadi modifikasi itu yang fungsional lah. Simple tapi fungsional, kayak bumper, disebut bumper dah bukan gitu. Jadi gak ada bumpernya sih, bumpernya dicopot ya, aslinya mah dicopot kan. Ini aslinya nih sisa segini. Jadi ini besi itu istilahnya cuma buat ngelindungin radiator. Radiator biar nggak kena misalnya kita nemu medan yang tinggi atau banyak batunya kan ya. Iya, amit-amit kita crash lah ya. Jadi nggak langsung ke radiator gitu, masih ada covernya lah. Terus untuk perawatannya ini sulit nggak sih sama mobil-mobil biasa yang umumnya gitu kan, mobil-mobil standar gitu? Apakah ada perawatan khusus gitu buat mobil Jeep kayak gini kan yang medannya tuh selalu kalau dipakai Jeep itu pasti medannya beda banget sama yang mobil biasa gitu. Perawatannya gitu gimana? Paling kalau misalkan kita habis main gitu langsung dicuci dan kita langsung ngecek baut-baut. Biar nggak ini ya, takutnya ada yang basah, ntar takutnya kelamaan ke karatan ya. Jadi misalkan kita pulang malam nih, paginya langsung kita cuci. Atau kalau masih buka pun kita langsung masukin tempat cuci. Dan sekalian itu ngecek baut-baut. Cek baut-baut berarti emang harus detail banget ya kalau misal kita udah main gitu, udah main off-road gitu, jangan sampai ada tersisa kotoran mungkin kalau bisa mah ya. Iya, soalnya kan baut-baut kan vital tuh. Iya. Takutnya kita copot dan itu kan bisa bermasalah ke yang lain. Iya. Bannya lu pakai apa nih ban? Ban pakai MT GT Radial ukuran 31 10,5 ring 15. Ring 15. Itu standarnya emang 15 banyak kan? Apa ada yang lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar banyak sih, cuma kalau dari standar emang ring 15. Lebih nyaman nggak? Lebih nyaman mungkin ya? Disebut lebih nyaman sih, yang enggak sih. Karena MT. Oh iya. Karena ban kasar kan, jadi disebut lebih nyaman, yang enggak juga. Kalau interior itu masih orisinil apa ada yang dirubah? Interior orisinil sih, paling cuma nambahin radio komunikasi sama ini sih paling buat ngecas di belakang. Di belakang kabinnya? Kabin paling kalau buat bagasi kita nambah meja tuh. Meja. Kan buat apa tuh fungsinya? Jadi buat sekat, istilahnya buat rak. Jadi di bawah bagasi, di atas kayak buat makanan atau baju-baju gitu. Jadi biar kunci-kunci dan peralatan kotor tuh nggak nyatu sama yang bersih. Berarti emang harus di-prepare banget ya buat kita kalau misalnya mobil kayak gini kan mainnya off-road, terus misalnya ke hutan-hutan gitu kan. Berarti harus di-prepare dengan baik. Nah, kita juga harus nyediain kayak misalnya kunci-kunci gitu. Itu wajib. Wajib banget ya? Wajib. Jadi bisa di tempat tidur juga? Bisa. Bisa buat multifungsi, bro. Di situ multifungsi banget. Jadi kalau buat kita lagi off-road itu paling bawa bantal 2 cukup lah biar tidur enak gitu. Jadi tinggal tidur ya di belakang. Berarti bisa tidur di mana aja, bro, ini mah. Biasanya ya orang-orang yang main ke hutan kan begitu ya. Jadi kita nggak tahu pulang, nggak tahu sinyal tuh, nggak tahu. Ada sinyal aja udah syukur. Ada sinyal aja udah syukur, bro. Makanya ya mungkin kunci-kunci kayak dongkrak. Dongkrak pakai nggak sih kalau mobil gede-gede? Kalau dongkrak, kalau buat mobil off-road biasanya makanya high lift jack.
Oh, berarti lebih besar dong ya? Lebih iya, jadi kalau dongkrak biasa udah nggak nyampe, biasanya pakai high lift jack. Oh, nah ribet banget bro, kalau misalnya ini ban bocor gitu. Terus di dongkrak pakai dongkrak biasa tuh nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Ya nggak nyampe. Dan kayaknya juga ini bannya juga tahan lama deh kayaknya. Ini berapa tahun nih pakai ban? Beli itu tahun 2017 tengah lah. 3 tahun ya, 3 tahun juga masih ada Kembangnya gitu. Iya. Kalau mobil gue 3 tahun itu udah habis banget, udah kelihatan kawatnya gitu kan. Mobil gue itu sedan dan sama ini jauh banget gitu, tapi atas bawah gitu. Tapi ya itu mereka punya fungsi masing-masing. Biasanya Iya, kan kalau sedan itu kan buat di kota, buat gitu aspal. kan, buat aspal, dan ini dia buat di tanah gitu. Terus kalau ban aspal kan buat high speed juga masih enak, Ya, masih berani lah. Ya, tapi kalau ini berani ditandingin nggak sih sama mobil sedan buat di jalan raya? Kenyamanan gitu. Kenyamanan masih berani. Oh, masih berani. Masih berani kalau kenyamanan. Cuma kalau nyaman suspensi ya. Nah. Kalau masalah bising itu udah kalah jauh. Kalah jauh ini maksudnya. Ya lah, ini udah jauh soalnya berisik banget tuh. Nanti gua kasih lihat deh di jalannya seperti apa, goyang-goyang itu gimana. Tapi mungkin tidak tidak kalah lah sama mobil sedan atau mobil kota lainnya gitu. Nah, gue pengen tahu nih sekarang hobinya lu kayak gini tuh emang udah lama banget atau gimana? Apa gara-gara temen nih? Aduh, temen ada mobil, hobinya kayak nge-trail juga, gue pengen ikutan atau gimana sih? Apa timbul dari diri sendiri? Ke bawah orang tua. Orang tua juga emang hobi gitu? Iya, jadi waktu dulu tuh bapak cerita beli mobil ini tuh, jadi ada di showroom temennya, dia nawarin mobil kota sama ini. Oh iya. Nah, bapak ngambilnya ini karena 4WD kan. 4WD ya, nah, waktu itu kan 2003 tuh saya masih bocah lah, masih kecil ya, belum ngerti apa-apa. Dan pada saat umur berapa ya? SMP kelas 1 lah. Saya tuh dipaksa belajar mobil. Belajar mobil. Ayo belajar mobil. Ya emang sayanya juga pengen kan, ya udah ayo belajar. Jadi kelas 3 SMP itu saya udah lancar. Berarti udah dibawa. Apakah emang bapak nggak ikut, orang tua nggak ikut main-main kayak gitu? Cuma lu doang yang ikut turun gitu. Ikut main misalnya kayak touring gitu. Kalau touring sih kadang-kadang bapak ikut. Suka ikut. Berarti emang hobi juga sama berarti dong. Sama. Jadi kemana-mana bareng. Oh enak kalau misalnya kita orang tuanya satu hobi sih, apalagi ngedukung ya untuk soal positif ya, itu enak banget sih seriusan. Jadi nggak ada pantangan jangan ini jangan itu, enak banget seriusan. Yang penting sih izin sama orang tua itu paling penting. Nah itu yang penting izin. Soalnya gue pernah gini, gak izin. Pernah off-road ngomongnya kopdar kan. Ngomongnya kopdar. Ternyata off-road. Jipur kan kopdarnya off-road. Sebenarnya nggak salah kan. Tapi pada saat di Kerawang baru itu sama teman kan, teman rumah juga jadi navigator saya kan. Pas ada tanjakannya emang agak kayak ngegunung gitulah. Nyangkut. Pas dengar suara mesin kok beda gitu kan. Pas nanya ke teman kan, Ji, kok suaranya beda ya? Sama aja cenah. Sialan katanya. Pas udah naik kan bareng sama orang Kerawang tuh di situ. Kata orang Kerawang gini, itu knalpot ketinggalan cenah. Knalpotnya copot ya? Patah. Nah, selama lu ngejelajah gitu sama teman-teman Jipur, kesulitan atau kendala yang pernah lu alamin yang paling parah tuh apa sih? Belum ada kendala. Alhamdulillah, jangan sampai. Alhamdulillah setiap main selalu pulang. Ya, maksudnya kendala di mobil sih, maksudnya mobil. Selalu pulang. Alhamdulillah selalu pulang. Jadi mobil keadaan masih sehat aja gitu ya. Iya. Jadi saya itu prinsipnya bermain aman, main safe. Jadi kata orang udah jangkut, wah mundur. Enggak, dia enggak mau. Mendingan udah tarikin aja. Ya benar. Cari aman sih. Iya, cari aman kan. Pertama kan rombongan banyaknya Jim nih. Saya pakai Vitara sendiri. Terus kalau misalkan mereka bawa part belum tentu sama. Iya. Ya kan? Beda-beda soalnya. Kalau sesama Jimny masih oke lah ya. Okay. Terus dibanding Jimny mobil ini lebih gede. Iya benar. Jimny kan nggak terlalu gede kayak ini. Nah itu kan kalau evakuasi ini lebih repot jadinya kan. Makanya saya main aman aja gitu. Daripada udah merepot diri sendiri, terus ke orang lain juga pun repot. Makanya kita kalau mau ikutan jangan sampai merepotkan orang lain. Kasihan karena orang lain juga udah repot gitu mobilnya sendiri. Sekarang harus direpotin sama kita. Aduh kasihan juga sih, jangan. Kalau cuma ngerepotin narikin sih oke lah ya, wajar gitu kan. Kalau ngerepotin evakuasi suruh bawa pulang mobil kan ya kasihan lah. Orang lain juga bingung kan, ini mobil gue juga ribet gitu harus ngurusin orang lain gitu kan. Jadi yang penting kita main aman aja. Jangan terlalu misalnya
emang udah tahu resikonya tapi kita paksa itu jangan. Sayang ke mobil kalian sendiri. Kalau sebenarnya kalau orang-orang off-road sih persetan dengan bodi sih. Iya sih. Rata-rata. Yang penting mesin nyala, jalan bisa jalan. Kalau bodi nyender ini itu sih bodo amat sih. Selama mesin masih mau jalan, ajar aja terus. Kayak misalkan nyender, miring, terus bodi kegores pohon apa udah Tapi bodo amat. lo belum pernah ngalamin mobil ngeguling? Pengen sih. Pengen? Ya, jangan lah kalau menurut gua. Tapi jangan pakai mobil ini. Iya, pakai mobil orang lain. Itu Jangan maksudnya. mobil orang lain juga dong. Sebenarnya belum pernah tapi pengen. Tapi jangan pakai mobil. Itu adrenalin banget ya, berarti beda banget kan cara. Maksudnya gini ya, lu bawa mobil di jalan biasa, jalan lurus kan biasa ya aspal, Ya, aspal gitu kan, lurus gak ada ya. rintangan Iya. gitu kan. Bedanya kalau di off-road kan mungkin ada jalan masuk tanah, masuk air gitu kan. Itu mungkin adrenalinnya di situ. Iya, karena gue terbiasa ini ya main off-road, jadi misalkan ada celah sempit, misalkan nemu jalan sempit nih, gue pede aja Pede aja, karena iya. gue udah tahu lebar mobil Iya. dan panjang mobil gue tuh kayak apa gitu. Bener. Gue dapet feelingnya dari situ. Nah, gue juga kan suka otomotif, bener ya. Cuman kalau gue beda gitu. Tapi gue suka juga sih sama off-road gitu. Terus juga mamang gue juga sama suka mobil jeep juga. Gue pernah ikut off-road juga. Emang bener-bener gimana ya, adrenalin iya. Terus kita bisa ngatasi masalah itu dengan sendirinya. Itu Iya, dari situ. harus mandiri. Harus mandiri. Gitu. Bener-bener. Terus solidaritasnya antar orang itu di situ emang bener-bener kelihatan. Iya. Gitu. Kalau kita udah di alam, ya mau nggak mau kita nolong siapa lagi kalau bukan nolong teman Iya, sendiri kan. jadi prinsipnya tuh kita masuk bareng, keluar bareng. Nah itu benar. Kita kan masuk bareng-bareng gitu, misalnya masuk ke hutan bareng-bareng, berarti kita pulang juga harus Kita bareng-bareng. harus pulang bareng-bareng gitu. Oke, cukup sekian dari gua. Dan yang belum subscribe juga tambah subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video apa aja dari gua. See you next video, oke, bye.